Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Sebelumnya kita sudah bahas salat istisqa. Kemudian ketika sudah masuk ada tanda-tanda hujan. Setelah kita istisqa ternyata ada tanda-tanda hujan, ya, akan hujan. Nah, ada al-adhkar al-matar. Tapi sebelumnya itu biasanya sebelum hujan itu ada angin kencang biasanya. Nah, kita sudah bahas kemarin apa yang dilakukan, ada bacaannya, ada zikirnya, ya. Doanya yang kita baca ketika angin bertiup kencang. Ketika itu ada al-barq, ar-ra'du wal-barq. Ra'ad itu guntur, suara gemuruh. Al-barq itu kilat. Nah, ketika barq atau kilat, ra'd wal-barq ini sudah ada, ya, apa yang kita lakukan? Beberapa malam lalu, minggu lalu kalau nggak salah ya, malam Selasa ya. Malam Selasa itu malam itu udah luar biasa ya, nyaring kencang, itu suara gunturnya luar biasa. Ya, ada apa sebenarnya ini? Guntur itu apa? Ya, barq itu apa? Itu salah satu daripada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suatu riwayat dikatakan ar-ra'du itu adalah malaikat. Ya. Kata Imam Ibn Taimiyah, ar-ra'du itu adalah suara malaikat. Malaikat siapa? Kata Imam Suyuti, malaikat yang menggiring awan tersebut. Nah, jadi yang menggiring awan hitam kalau ada hujan itu, untuk di mana ini tempatnya hujan, yang menggiring awannya itu, ya itu malaikat. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, yusabbihur ra'du wal barq. Yusabbihur ra'du wal barq. Yusabbihur ra'du bihamdi, ya. Yusabbihur ra'du bihamdi dalam surah Ar-Ra'd itu ya. Ada khusus surahnya malahan. Surah Ar-Ra'd, surah tentang guntur ya. Karena di situ disebutkan di mana malaikat-malaikat penggiring awan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dengarkan bagaimana riwayat-riwayat yang disebutkan oleh ulama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada gemuruh, ya, guntur dan kilat seperti apa. Yang pertama, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan babu ma yaqulu idzan qaddal kaukab. Ya. Bacaan yang atau pekerjaan yang dilakukan ketika inqadha itu saqata, jatuhnya bintang. Nah, biasa kita lihat meteor ya. Meteor itu biasa ada disebutkan dalam surah Tabarak ya. Surah Tabarak itu disebutkan bahwa meteor atau bintang yang jatuh itu ya rujuman lisyayatin, itu sebagai pelemparan untuk setan yang ingin mencuri-curi informasi ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh telah kami hiasi langit sama ad-dunya, langit pertama. Jadi yang kita lihat langit yang sekian juta meter ya, kilometer ke sana lah bintang-bintang tersebut, itu belum langit pertama ya. Masih di bawah langit pertama itu rupanya. Sedangkan langit berapa? 7 lipat ya. Setiap langit jauh jaraknya. Jadi luas alam semesta ini ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya." Kami hiasi langit dunia itu bimasabiha al-kawakib. Kami hiasi dengan bintang-bintang. Wajalna, kami jadikan masabih itu bintang tersebut rujuman lisyayatin, pelempar bagi setan. Di ayat-ayat lain yaitu disebutkan bahwa setan-setan yang mencuri-curi informasi ke langit, bahkan dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, itu dilempar dengan bintang tersebut. Kita lihat meteor ada. Nah, itu berarti ada setan lagi dilempar itu. Dilempar sama malaikat penjaga langit ya. Jadi jangan urung montok-montok meteor. Nah, itu ada dalam dari segi Islam, pandangan Islam, nah, itu rujuman lisyayatin disebutkan dalam Al-Qur'an. Walaupun ya sebagian ahli fisika ya itu menjelaskan itu adalah fenomena alam. Tapi apa yang kita lakukan ketika itu? Diriwayatkan di dalam dari Ibnu Sunni, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala umirna. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud,
Umirna alla nutbi'a absarana al-kaukab idan qadda. Kami diperintahkan dulu oleh Rasulullah SAW, ya, apabila bintang, ya, bintang itu jatuh, in qadda, jangan diikutkan dengan pandangan mata. Jangan itu ke sana gitu ya. Sampai gemutar ke sana meteornya kita lihat-lihatin terus, jangan diikutkan dengan pandangan mata. Umirna alla nutbi'a absarana, ya, al-kaukab idan qadda. Wa an naqula inda dzalik, apa yang kita baca ketika itu, kita akan melihatnya. Apa yang kita lakukan? Kita baca. Dulu ada lembarannya, minggu lalu ya, ada lembaran yang kita bagi. Kalau ada yang bawa atau di rumah, nanti dilihat aja di rumah. Itu bacaannya apa? Masya Allah la quwata illa billah. Gampang ya? Masya Allah la quwata illa billah. Nah, itu yang disuruh. Kami disuruh baca itu. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jangan dilihatin, jangan diikutin pandangannya. Jangan diikutkan meteor yang jatuh itu, jangan diikutkan dengan pandangan kita. Tapi ketika melihat langsung baca aja. Masya Allah la quwata illa billah. Itu diingat-ingat. Ini bacaan semacam ini. Kalau itu dari Rasulullah berarti sunnah. Kalau kita baca dapat pahala sunnah. Nah, itu intinya. Ada meteor kita lihat, nggak bacaan apa-apa, ya kosong dan nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita baca apa yang diperintah dituntunkan oleh Rasulullah, dapat pahala. Nah, ini yang pertama. Kata Imam An-Nawawi, babu tarkil isyarah wan nazar ilal kaukabil wal barq. Bab larangan atau meninggalkan mengisyarah, menunjuk, menunjuk. Wan nazar, dan memandang ilal kaukab wal barq, ke bintang atau kilat. Ada kilat nih, tunjuk. Ada larangan menunjuk kilat. Wallahu alam larangannya itu sebab apa, wallahu alam. Dulu kita waktu masih kecil kata orang tua, jangan ditunjuk kilatnya, ntar tangan kamu bengkok nanti, bengkok gini. Wallahu alam ya. Wa fil hadisil mutaqaddim fil bab qablahu wa fihi al hadisul mutaqaddim fil bab qablahu. Nah, dalam masalah ini juga ada berhubungan dengan bab sebelumnya, ya, yang tadi ya. Jangan diikutkan dengan pandangan tapi baca Masya Allah la quwata illa billah. Wa rawa Syafi'i rahimahullah taala fil dalam kitab Al Imam Syafi'i itu punya kitab panduan referensi dalil mazhab beliau dalam kitab Al Itu berapa jilid, banyak. Bi isnadin amman la yuhtammu an Urwah bin Zubair, dari orang yang tidak kena tuduhan, yang tidak dituduh, berarti orang terpercaya. Radhiyallahu taala anhuma qala idza ra'a ahadukumul barqa awil wadqa, apabila salah seorang kalian melihat al-barq, kilat atau petir, ya. Awil wadqa, atau hujan hitam dari sana kita lihat. Fala yushiru ilaih, jangan ditunjuk. La yushiru itu mengisyaratkan dengan telunjuk. La yushiru ilaih. Tapi apa yang kita lakukan? Wal yasif wal yan'at, tapi cukup dengan digambarkan seperti apa saja. Oh, kilat banyak banget loh, cukup gambarkan aja. Enggak usah tuh. Enggak usah ditunjuk-tunjuk. Qala Syafi'i, kenapa? Kata Imam Asy-Syafi'i, walam tazalil arabu takrahuhu. Dari dulu masih zaman beliau ini, sampai sebelumnya beliau juga, itu orang-orang Arab tidak suka hal semacam itu, nunjuk-nunjuk. Nah, ini bisa jadi mungkin menurut beliau ini sudah ada larangan dari Rasulullah karena ada hadis sebelumnya. La umirna alla nutbi'a absarana, gitu. Ada larangan dari Rasulullah, kemungkinan ini bisa jadi menunjuk itu karena ada larangan dari orang Arab, bisa jadi juga larangan. Karena dalam mazhab Imam Malik, ya, dalam mazhab Imam Malik, amalul ahlil Madinah, pekerjaan orang-orang ahlul Madinah, amaliyahnya itu dijadikan sebagai adillah, sebagai dalil. Kenapa? Karena orang ahlul Madinah ini sudah dari turun temurun dari nenek moyangnya, dari sahabat Nabi. Nah, dari dulu waktu zaman sahabat turun temurun amaliyah tersebut. Nah, kalau amaliyah tersebut itu memang dari turun temurun, ya, itu langsung dijadikan referensi oleh mazhab Imam Malik. Imam Malik sendiri yang langsung dijadikan. Jadi salah satu dalil, walaupun tidak ada sanadnya, itu cukup untuk amaliyah ahlul Madinah, itu cukup untuk dalil fikhi, ya.
Nah, maka dari itu pekerjaan amalia-amalia yang semacam ini, ya, kalau itu ada larangan tersebut, udah. Jadi Imam Syafi'i ngikutin itu. Jadi jangan gak usah ditunjuk-tunjuk lah. Kalau ada kilat atau petir. Nah, kemudian ma yaqulu idza sami'a ar-ra'd. Bacaan yang kita baca ketika mendengar gemuruh, guntur, ya. Guntur ya apa? Ra'd. Sebelum kilat itu biasanya guntur, kayak langit ini kayak mau runtuh, ya. Udah kayak mau runtuh, ini kayak di atas kita udah mau runtuh kayaknya nih. Nah, itu ar-ra'd. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi bi isnadin dhaifin, ya, sanadnya lemah, tapi dalam masalah ini boleh-boleh saja kita amalkan. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a sautar ra'di was-sawa'iq. Rasulullah itu, kata beliau Ibnu Umar, ketika mendengar suara gemuruh, ya, suara gemuruh guntur, ar-ra'd, was-sawa'iq, dan suara petir. Qala, beliau membaca bacaan. Kalau yang ada kertasnya kemarin yang dibagi sebelumnya itu, ya, itu bacaannya Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Ya Allah, janganlah engkau bunuh binasakan kami bi ghadabika, dengan kemurkaan engkau. Wala tuhlikuna bi adzabik, dan janganlah engkau binasakan kami dengan azab engkau. Wa afina qabla dzalik, berikanlah keselamatan kepada kami sebelum hal tersebut terjadi. Adanya bakal ada musibah atau bencana, diberikan kami keselamatan ya Allah. Jadi kita diberikan petunjuk seperti apalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk selamat dari hal tersebut. Ini doanya Rasulullah ketika apa? Ar-ra'd wal barq. Ar-ra'd was-sawa'iq, itu ya. Nah, riwayat selanjutnya dari sanad yang sahih dalam kitab Al-Muwatta Imam Al-Malik, Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma annahu kana idza sami'a ar-ra'd. Jadi beliau ini Abdullah bin Zubair, salah seorang sahabat, diriwayatkan dari tabi'in. Kata tabi'in itu Abdullah bin Zubair, setiap kali mendengarkan suara gemuruh, ya, di langit, suara guntur, tarakal hadis, beliau itu langsung diam, gak ngomong-ngomong, gak berbicara. Kalau lagi ngobrol ini, terus ada suara ar-ra'd, lagi gemuruh, ada lagi guntur, langsung beliau berdiam. Kemudian waqala, dan membaca. Ini bacaan beliau. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah, ya. Yusabbihu ar-ra'du, yang bertasbih, ar-ra'd guntur, bihamdihi, dengan memuji Allah, wal malaikatu, dan para malaikat, min khifati, dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dibaca oleh siapa? Abdullah bin Zubair. Diriwayatkan dari sahabat. Jadi tabi'in, ya. Tabi'in bercerita, itu Abdullah bin Zubair itu setiap kali ada guntur, beliau berhenti kalau lagi ngobrol, kemudian baca doa itu, baca bacaan ini, ya. Warawal Imam Syafi'i rahimallahu taala bi isnadin sahihin am Tawus, ya, dari Tawus, Imam Tabi'in. Tawus ini salah seorang imam, ya, penghulu dari kalangan tabi'in, ya. Tabi'il jalil radhiyallahu taala annahu kana yaqulu idza sami'a ar-ra'd. Beliau ini, ya, Tawus tabi'in, juga sering membaca ketika mendengar ar-ra'd. Apa kata beliau? Subhana man sabbahat lahu. Subhana man sabbahat lahu, sabbahatir ra'du lahu, ya. Maha suci Allah yang bertasbih guntur ini kepadanya, malaikat kepadanya. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i menanggapi hadis ini masuk dalam kategori hadis maqtu, ya. Hadis maqtu datangnya dari tabi'in, ya. Kalau datang dari sahabat namanya hadis mauquf, datang dari Nabi namanya hadis marfu, datang dari Allah Subhanahu wa taala namanya hadis qudsi. Nah, ini dari tabi'in, tabi'il jalil. Adanya hadis maqtu. Ka'annahu yadhhabu. Jadi seakan-akan, kata beliau yang Imam Syafi'i, seakan-akan berarti ini Tawus ini seakan-akan mengambil, ya, membaca bacaan tersebut itu karena memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihur ra'du bihamdi. Wa yusabbihur ra'du bihamdi. Akhirnya ketika bunyi guntur itu berarti itu tasbih, suara tasbihnya para malaikat yang menggiring awan.
maka beliau pun bertasbih kepada Allah. Jadi kita baca tasbih, ya. Ini. Kemudian terakhir, dzakara an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kana kunna ma'a Ibnu Umar. Jadi beliau ini bercerita, Ibnu Abbas, dulu kami pernah dalam satu musafir bersama Ibnu Umar fi safarin. Fa asabana ra'dun wa barqun wa bardun. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan itu, ya, tiba-tiba ada suara gemuruh, guntur, kemudian petir menyambar, kemudian barat itu suasana dingin, hawanya dingin. Lalu faqala lana Ka'ab. Jadi berkata Ka'ab ini sahabat Rasulullah juga. Man qala hina yasma'ur ra'd, barang siapa yang membaca ketika yasma'ur ra'd, ketika mendengar suara guntur. Baca, kata beliau, subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Tadi dalam yang dibaca oleh Ibnu Abdullah bin Zubair juga, ya. Nah, ini Ka'ab bernasihat ketika kelompok para sahabat dalam perjalanan, barang siapa membaca itu, ya, subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Nah, barang siapa yang baca ini salasan, 3 kali, kata beliau, ufiya an dzalika ar-ra'd, niscaya dia akan diselamatkan dari guntur tersebut. Insyaallah dia diselamatkan kalau baca ini. Faqulna, lalu kami baca, kata beliau. Nah, kami baca tuh. Dan alhamdulillah fa'ufina, kami pun diselamatkan dari malapetaka bencana yang dikhawatirkan. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari perjalanan atau lagi di rumah atau apa nih, ini cuacanya sangat buruk sekali, ya, gemuruh, sudah kayak langit mau runtuh, ya, kedengarannya. Nah, baca tasbih. Baca tasbih. Yaitu berdasarkan, ya, riwayat dari Rasulullah dan amaliyah yang dikerjakan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Nah, ini seputar ar-ra'du wal barq. Ini sekedar menyambung saja. Nah, setelah itu biasanya suasana hujan. Nah, dan masalah zikir tentang hujan itu sudah kita bahas, ya, di awal. Karena kemarin pas lagi musim hujan, itu mulai pagi hujan, siang berhenti sebentar, sore hujan lagi. Nah, kita baca apa itu? Nah, sudah kita bahas, ya. Mumpung ini masih suasana awal Rajab, ya, kita baca fadilah bulan Rajab, ya. Kita sambung sedikit. Jadi ini disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Kanzun Najah was Surur, Syekh Abdul Hamid menyebutkan dalam kitab beliau tentang fadilah bulan Rajab ini, ya. Biar kita ingat, bulan lalu udah pernah sih sebenarnya, udah sering dibahas, ya. Ustaz Hafid juga sering bahas itu fadilah bulan Rajab. Biar kita ingat lagi, ya. Biar kita ingat lagi. Kata beliau, "I'lam anna Rajaban syahrun fadil." Bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil. Beribadah di bulan Rajab sangat besar sekali pahalanya, ya. Khususan as-shaum, terlebih lagi ibadah puasa. Orang dulu itu kan bulan masuk Rajab, Sya'ban itu udah pada puasa itu, Ramadan, nah, udah enak karena sudah terlatih puasanya. Khususan di shaum, nah, khususan terlebih lagi puasa. Wal istighfar, dan membaca istighfar. Baca istighfar, ya, perbanyak istighfar di bulan ini. Wa taubatu minal auzar, dan perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Wa fi awwali lailatin minhu yustajabud doa. Tadi malam nih harusnya, ya. Kalau yang bangun tadi malam banyak berdoa, ya, mudah-mudahan harapannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Jadi pada malam pertama, kata beliau, ya, yustajabud doa, dikabulkan doa-doa. Wa yustahabbu, maka dianjurkan, sangat dianjurkan malam pertama itu untuk membaca doa, ya, memohon pada Allah. Mudah-mudahan apapun hajat-hajat kita, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah dikabulkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin, ada 5 malam, ya, la turaddu fiha ad-da'wah, fihinna ad-da'wah, tidak ditolak pada 5 malam tersebut doa hambanya. Ya, yang pertama awwalul lailatin min Rajab, awal malam dari bulan Rajab. Nah, subuh-subuh ini baca aja istighfar banyak-banyak, doa. Masih kena lah malam.
awwalu lailatin min wa lailatul nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, bulan depan. Ya, Rajab, Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, dan malam Jumat. Wah, ini udah tadi malam, udah malam Jumat, ya. Malam pertama bulan Rajab lagi double nih tadi malam. Ya. Wa lailatul fitri, dan malam hari raya Idul Fitri. Wa lailatul nahar, dan malam hari raya Idul Adha. Malam hari raya. Ya, itu malam-malam mustajabud doa. Ini diriwayatkan oleh siapa? Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'ul Shaghir. Ya. Wa fi lailatis sabi' wal 20, dalam riwayat pada malam ke-27 itu minhu usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam tersebut ya di Isra Mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang perlu kita amalkan ada amalan dari beliau ya. Kata beliau, qala al-ulama, kata para ulama ya. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh diriwayatkan di dalam Al-Jami' As-Shaghir ya, mana kata Rasulullah SAW, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah. Kalau Sya'ban syahri, bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan itu bulannya umatku. Maksudnya apa kata ulama? Qala ulama Rajabun syahrul istighfar. Berarti kalau bulan Rajab itu bulannya Allah, berarti bulan Rajab itu syahrul istighfar. Bulan di sana dianjurkan perbanyak istighfar. Bulan Rajab nih banyak istighfar. Ya. Wa Sya'ban syahrus salati 'alan nabiyil mukhtar. Dan Sya'ban bulan dianjurkan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Ramadan, dan bulan Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran itu diturunkan untuk siapa? Untuk umat, bukan untuk Rasulullah saja, untuk kita semua. Nah, dari bulan itulah ya kita perbanyak membaca Al-Quran sebagai petunjuk buat kita. Jadi kalau baca Quran, kalau bisa bulan Ramadan habis baca Qurannya, kita nggak tahu bahasa Arabnya ya, baca terjemahnya paling tidak. Renungkan ayat-ayatnya. Kalau itu berisi perintah, kita usahakan bisa melaksanakannya. Kalau itu berisi larangan, kita usahakan bisa menjauhkannya. Kalau itu berisi peringatan, tetap dalam hati kita ya peringatan, baik itu al-khauf minallah, tetap ada rasa takut kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, dan juga raja harus seimbang nih. Raja terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara kita tadinya lagi masa muda banyak berbuat dosa ya, akhirnya kita putus asa tuh. Gak bakalan juga katanya. Ya udah, mau neraka kayak enggak apa-apa. Jangan seperti itu. Jangan berputus asa. Makanya ini kita yang masih hidup ini ada dua yang harus kita seimbangkan. Al-khauf kepada Allah dan raja berharap kepada Allah. Harus seimbang. Kalau orang yang akan meninggal, satu perkuat ar-raja, harapan. Lagi udah perasaan sudah malaikat maut sudah dekat, udah mau mencabut kita, mencabut nyawa kita. Banyakin harapan pada waktu itu. Berharap kepada Allah keampunan dan keselamatan. Tuh, kata para ulama. Selanjutnya, fajtahidu rahimakumullah, kata beliau. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh, semoga Allah memberi rahmat kepada kalian fi Rajab, pada bulan Rajab tersebut. Fa innahu musimut tijarah. Ini adalah musim berdagang, kata beliau. Musim tijarah ini diibaratkan, jadi orang beramal itu diibaratkan oleh beliau ya, karena Al-Qur'an juga mengibaratkan seperti itu. Seperti tijarah. Tijarah itu berjual beli. Kita mempersembahkan amal kita, seakan-akan kita ini menjual amal ibadah kita kepada Allah. Nanti Allah yang bayar di akhirat. Itu maksudnya. Musim tijarah, musimul amal. Ini sudah waktunya musim beramal nih waktu itu, pada bulan ini ya. Kemudian fahadil mawasim qad dakhalat wa kana maridan bil auzar. Jadi wa man kana maridan bil auzar, barang siapa yang dia itu sakit dengan dosa-dosa yang dia perbuat ya, fahadhil audiyatu qad hamalat. Ini waktunya untuk mengobati penyakit kita, dosa-dosa yang kita perbuat. Wa qala Wahab ibn Munabbih, yang penting ya,
Wahab bin Munabbih, jami'u anharid dunia tazuru zamzama fi Rajab. Jadi semua sungai yang ada di dunia ini tazuru itu mengunjungi, berziarah ke sumur Zamzam. Wallahu a'lam, tebusannya seperti apa itu wallahu a'lam. Fi Rajab. Wa quri'at fi kutubillahil munazzal annahu man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal asi. Barang siapa yang beristighfar di waktu pagi dan sore pada bulan Rajab, wa yaqulu, dan membaca. Penting ya. Ini sering diamalkan oleh orang-orang soleh, khusus di masjid ini sering kita baca juga ya. Bacaannya apa? Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Sebagian ulama ya memulai dengan Rabbi gfirli. Jadi habis salat itu baca Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya. Habis salat tuh dianjurkan pagi dan sore. Jadi habis salat subuh sama habis salat maghrib. Nah, setiap habis salat juga nggak apa-apa. Nah, seperti di sini kita di masjid kita kalau masuk bulan Rajab itu banyak itu. Ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 marrah, 70 kali dibaca. Kata beliau, barang siapa membaca ini 70 kali ya, bil ghadati wal asi, pagi sore ya, lam tamussuhun naru lahu jildan. Kulitnya tidak akan disentuh api neraka. Ya, harapannya mudah-mudahan Allah memberikan ampunan ya. Kalau Allah mengampuni ya itu sudah pasti. Kemudian juga perbanyak di bulan ini membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami fi Rajab, bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban nanti, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Perbanyak doa ini setiap habis salat. Ya, ini mudah-mudahan manfaat sedikit ini ya, mudahan kita di bulan Rajab ini semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.